Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Proton Chevy ya 1,2 tipenya AMT Matic tahun 2008. Nah, ini tampilan sekilas dari samping dan bagian depan. Sekarang kita coba saja langsung ya, kita periksa apa saja yang ada di mobil ini. Nah, ini bagian depan. Nah, bagian depan untuk bagian lampunya, ini dia lampunya sudah kristal reflektor ya. Kristal reflektor. Nah, ini lampu dim sama lampu ini. Lampu senja ya. Nah, ini ada lampu kecilnya, terus habis itu lampu sen di bagian atas berwarna orange ya. Seperti itu. Oke. Nah, di bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp. Fog lamp juga dia pakai kristal reflektor. Nah, di bagian depan, nah ini lambang Proton ya, dia lambang kayak model transformer nih. Lambang harimau kayaknya nih ya, harimau. Nah, terus habis itu dia kisi-kisi modelnya model ini ya, model kayak sarang lebah ya, model sarang lebah, warnanya warna hitam doff. Terus habis itu ini plat. Terus habis itu di bawah juga ada kisi-kisi juga yang motifnya sama dengan yang di atas untuk menambah pendinginan pada mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini ini lampu sama, ini lampu dim sama lampu besar. Dia kristal reflektor. Ini lampu kecilnya ada di sini, dan di sini lampu sen. Fog lamp juga ada di bagian bawah seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita ke bagian atas. Di atas ini ada semprotan air wiper, ada dua di bagian kap mesin. Nah, terus habis itu untuk wiper, dia wiper ini mobil Malaysia ya, cuman wiper masih ngikutin model mobil Jepang seperti itu. Nah, di bagian atas dia ada dua antena. Saya nggak tahu nih mana yang asli nih. Nanti komen aja ya mana yang asli ya, apa yang di depan, apa yang di belakang, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita beranjak ke bagian samping. Nah, bagian samping dia peleknya warnanya warna warna silver ya, warna silver. Dia bautnya ada 4, ada lambang Protonnya juga di bagian tengah. Terus dia remnya rem cakram di bagian depan. Nah, ukuran bannya itu dia di 165 R14 seperti itu. Kondisi ban juga kalau bagian depan mungkin sekitar 80% masih. Oke. Nah, di bagian samping sini ini ada lampu sen. Nah, spion, ini spion tidak ada lampu di spionnya, dan dia juga modelnya masih model manual pakai tuas untuk ngoperasiinnya di bagian dalam. Nah, oke. Nah, ini kita lihat sekilas dari samping ya. Jadi dia modelnya juga unik ya, model hatchback. Nah, ini dia ada kayak semacam naik ke atas sedikit ya, seperti itu. Nah, terus kita perhatikan sekarang ini tuas pembukanya, dia modelnya model congkel. Nah, ini ada kunci, ada lubang kunci. Nah, dia kuncinya itu tergabung dengan remote. Nah, sekarang kita coba buka mobil ya. Nah, kita coba buka mobil. Nah, sekarang kita periksa ke bagian dashboard serta interior bagian depan. Nah, di bagian sekarang kita mulai di bagian door trim. Jadi door trim dia warnanya dominan abu-abu ya, dominan abu-abu. Terus habis itu, nah ini tuas buat menggerakin kaca spion. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada handle pintu untuk buka pintu. Nah, di sini ada buat lock unlock power window. Jadi power window dia ada 2 aja di bagian depan, kiri dan kanan, tapi di bagian belakang masih engkol ya. Nah, ini kita kalau mau buka, mau dorong atau mau narik pintu. Nah, di sini ada speaker. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus sealer pintu juga kita periksa untuk memastikan mobil pintu tidak bekas gantian atau reparasi. Nah, sekarang kita lihat ke bagian jok ya. Ini jok supir, ini jok penumpang bagian depan. Nah, dia ada 2 senderan kepala. Nah, dia joknya ini dilapisin sarung ya. Jadi jok aslinya bahan fabric masih ada di bagian dalam. Nah, terus habis itu di bagian sini ada seat belt 3 titik yang tidak bisa diatur ketinggiannya. Ini juga tidak bisa diatur ketinggiannya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian jok supir. Ini dia bisa recline. Ini bisa naik turunin jok. Terus habis itu di sini buat handle apabila kita mau maju mundurin jok. Nah, terus habis itu di sini ada buat tombol. Ini tombol ini. Tombol buat tarikan buat bagasi, ini tarikan buat tangki bensin. Nah, terus habis itu di bagian sini bagian bawah ada tuas buat kita buka tangki kap mesin. Nah, di bagian ini ada
tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada buat tempat naruh koin. Terus habis itu di sini ada tempat buat naruh karcis ya, e-tol dan sebagainya. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC, terus habis itu di sini ada tweeter tambahan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat cluster speedometer. Nah, ini cluster speedometernya, dia warna kuningnya bagian tengah. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau di dinamo starternya ya yang sudah problem, perlu direparasi, diperbaikin. Oke, nah sekarang kita ke cluster ya, cluster speedometer. Kita bisa lihat ini warnanya menarik ya, warnanya menarik, sporty ya. Oke, nah di bagian sini ada buat kita lihat indikator buat RPM. Terus habis itu di bagian sini ada jam digital. Terus habis itu di bagian bawahnya lagi ini ada kilometer. Dia kilometernya 29.000 2008, jadi termasuk low kilometer. Nah, terus habis itu di sini ada indikator bensin. Nah, ini ada dia bentuknya bar. Nah, di sini ada indikator suhu bensin lagi. Suhu mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini ada beberapa indikator. Nah, kalau kita nggak pakai seat belt dia akan nyala. Nah, ini indikator buat lampu sen. Terus di sini apabila pintu kebuka dia akan nyala. Nah, ini tuas transmisinya, ini bisa netral. Nanti kalau dia tiptronic juga nih. Jadi kalau manual bisa ada speednya 1, 2, 3-nya bisa kita lihat dari sini. Nah, ini tombol buat reset. Terus habis itu di sini ada buat speedometer. Kilometernya ya, kilometer per jamnya. Di sini handbrake kalau kita tarik. Jadi handbrake di sini ada indikatornya. Oke. Nah, ini mobil Malaysia dia rasa Eropa. Jadi untuk tuas di sebelah kiri ini dia buat lampu sen. Nah, terus habis itu di sebelah kanan ini dia buat wiper ya, air wiper sama wiper depan, wiper belakang. Nah, terus habis itu ini setirnya dia bentuknya juga sporty ya. Nah, dia kulit jeruknya juga masih tebal ya, sesuai dengan kilometernya. Nah, kulit jeruknya masih bagus. Nah, sini juga secara keseluruhan setirnya juga masih oke. Seperti itu. Dia belum ada airbag sih ya. Oke. Nah, sekarang kita ke konsol bagian tengah. Nah, di sini kisi-kisi AC. AC juga kita coba masih dingin. Nah, sekarang kita pindah ke bagian bawahnya kisi-kisi AC tengah ya. Jadi di sini ada buat fog lamp, tombol fog lamp depan. Di sini ada lampu hazard. Di sini ada buat tombol buat defogger belakang. Nah, terus habis itu kita ke bagian bawah. Ini sudah terintegrasi ya ininya ya, audionya. Jadi dia mereknya Clarion. Kayaknya dibikin khusus buat Proton Savvy ya. Jadi dia bisa CD ya. CD. Saya nggak tahu deh MP3 bisa atau enggak ya. Cuman di sini tulisannya compact disc saja. Bisa audio FM AM juga bisa seperti itu. Nah, terus kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ada kontrol buat AC. Ini buat suhu AC. Di sini buat kecepatan AC, ada 4 level kecepatan AC. Terus di sini buat arah semburan angin. Terus di bagian bawah sini ini ada buat ventilasi AC luar dalam. Terus habis itu ini buat kalau kita pencet off buat hanya nyala angin aja ya. Jadi AC-nya mati. Nah, terus habis itu kita ke bawah. Nah, di sini ada kepencet jadinya. Nah, kita tarik ini ada asbak. Sini ada asbak. Terus habis itu kita ke bawah lagi ada cup holder 2. Terus habis itu nah ini yang unik ini tuas transmisinya ya. Jadi nah kita bisa lihat nih ya. Ini ada A atau M ya. Jadi otomatis atau manual. Sebentar agak silau. Nah, ini enggak silau ya. Jadi ada plus minus, terus ada N. Jadi pengoperasiannya kalau kita majuin ke depan dia D. Cuman kalau misal kita geser ke kiri dia bisa manual. Jadi bisa 1 kita naikin ke atas, jadi 2, 3 kita turunin ke bawah lagi. Nah, terus habis itu di sini kalau kita arahin dia ke kanan, dia modelnya kayak joystick aja. Jadi dia tidak cuman bergerak aja kiri kanan depan belakang. Nah, kalau kita ke N, cek dia netral, kita geser ke kanan. Kalau kita geser ke kanan agak mundur, itu langsung ke R mundur. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada power outlet. Nah, terus habis itu nih rem tangannya juga unik nih, kayak handle apa nih ya. Jadi ada handle di bawah juga nih. Seperti itu. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder. Cup holder 1. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian sini. Bagian atasnya ada tweeter tambahan. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini laci ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, terus di sini kisi-kisi AC.
Nah, di sini tuas buat buat apa namanya? Buat spion sebelah kiri. Oke, nah di pintu sendiri, nah ini buat handle pintu. Terus habis itu di sini buat tombol buat power window. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada ini speaker ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian atas. Di atas ini dia handle tangan. Terus habis itu di sini sun visor. Dia belum ada cermin di bagian penumpang. Nah, ini lampu baca. Terus habis itu di sini spion bagian tengah dia sudah ada pengaturan kesilauannya tapi secara manual, agak buram. Nah, ini oke. Nah, terus untuk sun visor di bagian supir dia sudah ada cermin dan ada tutupnya, tapi tidak ada lampu. Oke. Nah, mungkin ini sekian untuk dashboard dan bagian depan. Sekarang kita tutup pintu ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini dia tuas modelnya model congkel juga ya. Sekarang kita buka ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia apa namanya? Dia masih pakai pakai engkol ini buat buka pintu. Nah, ini buat handle kalau kita mau narik atau mau dorong pintu. Nah, di sini ada speaker. Nah, terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock juga sudah ada. Pengoperasiannya bisa hanya dengan apa namanya? Dengan jari. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa. Nah, ini sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini dia jok bagian belakang. Bagian belakang dia ini agak mundur dikit. Kita geser. Nah, ya oke. Nah, jok bagian belakang ini dia ada dua senderan kepala. Jok bisa pelipatan 50-50%, 50-50 ke bagian depan. Nah, terus habis itu kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, ini handle tangan dia modelnya paten ya, paten. Terus habis itu di sini ada buat ini buat handle buka pintu. Nah, di sini engkol buat buka kaca. Di sini ada handle buat kita jika dorong atau narik pintu. Nah, di bagian sini ada kantong penyimpanan. Di sini juga ada kantong penyimpanan. Nah, kalau saya masuk ke dalam, saya tingginya 174 cm. Nah, masih ada space sekitar 4 jari ya, seperti itu. Oke. Nah, di bagian belakang ini seat belt dia ini ada 3 titik. Nah, ini handle tangan di sebelah kanan. Nah, oke. Sekarang bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita periksa bagian bagasinya ya. Oke. Nah, untuk apa namanya, pengisian bensin dia ada di sebelah kanan. Nah, oke. Nah, untuk pelek dia sama persis, ukuran ban juga sama. Terus tapi dia remnya masih tromol ya di bagian belakang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat bagian belakang secara keseluruhan. Oke. Sekarang kita periksa apa saja. Nah, di sini ada lampu mundur. Terus di sini kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Terus habis itu di sini ada wiper belakang. Terus di sini ada lambang harimau ya, Proton. Nah, ini ada tulisan AMT ya, Automatic Manual Transmission. Di sini ada mereknya Chevy. Nah, ini lampu juga dia ngikutin kayak model ini ya. Model apa? Sarang tawon, sarang lebah. Nah, oke, ini buat lampu rem, lampu kecil, sama ini ada lampu sen, lampu mundur. Sama seperti yang di sini juga sama modelnya. Nah, terus sudah dilengkapi dengan ini 2 sensor parkir. Nah, ini tempat buat naruh plat. Nah, knalpot dia keren, sporty, ada di tengah. Nah, knalpot ada di tengah. Terus habis itu juga, nah ini kalau masih mengeluarkan embun di knalpot, embun air, berarti ada indikasi mobil apa namanya, kompresi mesinnya masih bagus. Oke, sekarang kita buka. Tadi udah kita buka ya dari apa? Dari dalam. Sekarang kita periksa ke bagasi. Nah, sealer pintu bagasi juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, di sini juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada ketokan, reparasi atau perbaikan. Nah, oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan tray. Biar barang yang kita simpan tidak kelihatan dari dalam. Nah, di sini ada lampu bagasi yang otomatis nyala. Di sini juga ada tuas nih kalau kita mau ikat barang. Nah, terus di sini ada subwoofer tambahan.
Nah, sini ada tempat penyimpanan nih, penyimpanan terbuka. Nah, ini di bagian bawah ada ban cadangan, dia ukurannya temporary, ban peleknya pelek kaleng. Sini ada toolkit sama dongkrak. Terus habis itu di sini juga bagian dalam sini untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, kita periksa bekas nabrak atau bekas banjir, jangan sampai ada karat juga seperti itu. Oke. Nah, sudah bagian bagasi sudah kita periksa. Nah, sekarang kita beralih ke bagian samping. Nah, bagian samping, nah ini ban. Nah, ban belakang ini dia masih lebih tebal nih, mungkin sekitar 90% ban belakang. Nah, terus habis itu kita periksa juga nih di sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Ini child lock. Nah, sealer di pintu juga kita periksa. Nah, sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, sekarang ini tampilan dari bagian belakang ya. Nah, oke, sekarang kita ke bagian depan. Bagian depan pintu, door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer di pintu juga dia kecil, sealer pintunya juga kita periksa kondisi juga masih oke. Nah, ini. Oke, mungkin kita keliling mobil sudah. Sekarang kita bagian terakhir di bagian mesin. Jadi kap mesin sudah kita buka, sekarang kita periksa bagian mesin. Nah, tuasnya ini dia ada di sebelah kiri sedikit nih di sini. Di bagian tengah agak kiri sedikit. Jadi kita buka seperti itu. Nah, oh iya ini. Nah, sekarang kita pasang dulu ininya. Oke. Sip. Nah, sekarang kita periksa ya. Nah, Proton Safety ini mengusung mesin 1200 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah sama persis dengan mobil Renault Clio ya, yang 1200 cc. Nah, apa saja yang ada di mesin sekarang kita lihat mulai dari bagian depan. Nah, depan ini besi apron yang memanjang, kita bisa memastikan, kita periksa juga kondisinya untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, kita ke bagian atas. Nah, di kap mesin juga ada sealer. Sealer juga kita periksa untuk memastikan kondisi masih oke atau tidak. Nah, dia sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, sekarang kita periksa apa saja. Mulai dari sini aja ya. Nah, di sini ada kotak spring. Nah, terus habis itu di sini dia model radiatornya dia model close ya, tertutup ya. Jadi ini buat pengisian air radiator. Jadi dia satu sama penampungnya. Terus habis itu di sini ada aki. Ada aki, terus di sini kalau nggak salah ini saya nggak tahu ini apa kotak di sini. Nah, di bagian sini ini buat ini apabila kita mau cek level oli kita bisa tarik ini. Nah, terus habis itu di bagian sini ini kompresor AC. Terus di sini ada buat pengisian oli mesin. Ini oli mesin di sini. Nah, dia modelnya juga lucu, ada ininya ya. Jadi tidak kalau tumpah-tumpah juga masih bisa dilap, tidak kececer ke bagian bawah. Nah, di sini ada buat pengisian air wiper. Terus habis itu di sini ada pengisian buat power steering. Terus habis itu di sini ada pengisian buat minyak rem. Minyak rem. Oke. Nah, di sini ada buat pengisian ini freon ya, apabila freonnya kurang. Terus habis itu saja, yang modelnya juga tertutup rapi. Oke, itu saja sih yang ada di mesin. Sekarang kita ini dulu kartolan kap mesinnya kita taruh di sini. Sekarang kita tutup kap mesin. Nah, oke. Mungkin ini saja ulasan tentang spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Proton Safety 1,2 tipenya AMT Matic tahun 2008. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit serta harga saya cantumkan di deskripsi video ini ya, jangan lupa dicek. Nah, pembeliannya bisa cash, bisa kredit atau bisa tukar tambah. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih enak atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya bagaimana, terus habis itu maticnya kita bisa rasakan, kita tes juga maticnya masih aman atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil.
Nah, mungkin ini saja video tentang spek salah satu stok kami, Proton Chevy 1,2 AMT Matic tahun 2008. Jangan lupa apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review mobil Proton yang lain, terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Terima kasih, jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Dadah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.